Bismillah, assalamualaikum. Di Deluxe kawan ya. Eh, dari Cawang nih, dari Jakarta Timur. Jadi keluhan si abang ini tuh motor ini tuh ngempos ya. Padahal sudah berkali-kali mengganti injektor. Nah, yang terpasang di motor ini tuh injektornya Vario 125. Nah, tapi di sini saya tidak percaya ya. Karena apa? Kalau kita lihat untuk injektor, durasi semprotannya di sini itu standar. Nah, kalau Vario 125 kita bisa lihat dari oksigen sensor harusnya terbaca di sini itu di angka lebih dari 1 ya, 1,1 atau 1,2. Dan yang pasti kalau kita gas mentok di limit, nah ini tuh akan keluar asap hitam ya. Nah, di sini mode ketinggian tidak terbaca. Nah, terus kita lihat altitude di sini itu cenderung ke 0,8 sampai tadi itu dihidupkan pertama itu sampai di 0,7. Jadi kalau menurut saya ini kalau altitude di 0,7 sampai 0,8 ini tuh akibat pembakaran yang tidak sempurna. Dan kalau seumpamanya ini menggunakan injektor Vario 125, AFR ini akan selalu mencapai target di 14,7% dan trim BBM ini akan selalu mengurangi karena targetnya dari AFR itu sudah tercapai. Jadi ini itu kalau menurut saya injektornya itu masih standar, dan kalaupun menggunakan kodenya K25 dari bit cekrek, bit FI yang cekrek ya, yang starter kasar ini itu pasti berada di angka 0,9 sampai turun. Jadi motor ini tuh kita gas pun mode ketinggian ini tidak terbaca seperti ini. Jadi kita mau menguji nih injektor ini karena kita lihat pun untuk injektor di sini tuh berada di normal ya, di antara 2,10 atau 2 pas di milisecondnya untuk durasi semprotannya. Nah, motor ini tuh sudah melakukan ini ya, memanipulasi ECU ya, dengan menambah beban untuk injektornya ini dengan cara menambahkan lampu lighting ya. Nah ini kita lihat tuh. Jadi emang sebenarnya ada opsi daripada kita untuk mengelabui ECU ini lewat seperti lewat sensor EOT yang di jumper menggunakan resistor. Ini pun sama fungsinya dengan menaikkan debit injektor itu dengan cara menambahkan lampu lighting ini ke soketnya injektor. Nah ini kan lampu soket lampu sen ya. Kita jumper seperti ini dan dipasangkan lampu sehingga beban injektor ini untuk transistor yang berada di ECU ini lebih besar, dan akhirnya debitnya ini akan diperlebar ya. Nah, jadi fungsinya itu lebih boros ya, mirip-mirip seperti sensor EOT yang di jumper menggunakan resistor. Nah, kalau menurut saya ini tuh lebih bahaya dari resistor ya. Karena apa? Beban ini ditambah untuk transistor yang berada di ECU ini akan lebih berat kerjanya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini akan kita standarkan, kita buang karena di sini juga kita sudah mengganti injektor dengan menggunakan Vario 125 yang NPP ya, bawaan NPP. Nah, ini kita buang nih untuk lampu lighting ini. Nah, dia dipasang seperti ini nih. Injektor sudah saya ganti ya menggunakan Vario 125, sudah terpasang menggunakan NPP ya. Jadi motor ini menggunakan minyak V-Power ya. Sekarang kalau kita lihat nih data setelah saya hidupkan mengganti injektor Vario 125 itu, untuk temperatur mesin ini di 76 derajat. Mesin belum dihidupkan. Oksigen sensor terbaca di 3,8, berarti bagus ya. Dan mode ketinggian sudah tercatat di 1. Terus kita lihat untuk altitude-nya di sini di 0,998
Nah, ini sudah sempat dihidupkan dan tercatat. Nah, sekarang kita hidupkan mesinnya. Kita lihat di sini itu untuk putaran mesin, berhubung ini menggunakan injektor Vario 125, stasionernya ini kita kecilkan untuk durasi semprotan injektor. Di sini itu terbaca di angka 2 lebih ya. Yang tadi itu sebelum ganti itu di angka 2. Nah, ini tuh 2,50, 2,70. Terus kita lihat oksigen sensornya. Di sini itu terbaca di angka 1 lebih ya. Nah, ini kalau seumpamanya motor ini belum di remap, ini itu menggunakan Vario 125 untuk injektornya, oksigen sensor ini akan terbaca di angka 1,1 atau 1,2. Nah, berhubung motor ini sudah mapping ECU, jadi oksigen sensornya ini walaupun dia sudah menggunakan injektor Vario 125, dia itu hanya terbaca di angka 1,0 ya, yang artinya masih dalam kategori bagus untuk sekelas Git Deluxe ini. Nah, kalau tadi setelah dihidupkan, walaupun mode ketinggian tercatat, di sini itu mesti hilang. Nah, untuk mode ketinggian ini tidak terbaca. Nah, sekarang tercatat, sudah tercatat di angka 1 mode ketinggiannya. Dan kita lihat kalau tadi altitude-nya itu terbaca di 0,7 sampai 0,8, yang kesimpulannya pembakaran itu tidak sempurna. Nah, sekarang tercatat untuk altitude-nya itu di 0,998. Nah, di sini itu bedanya, kalau seumpamanya ini injektor lebih boros, AFR ini akan terkunci di angka 14,67%, yang artinya targetnya sudah tercapai. Tapi bedanya kalau kita gas, nah pergerakan AFR ini akan terlihat ya, karena targetnya tercapai sehingga trim BBM akan minus ya. Makanya dipastikan busi aja akan lebih hitam ya, karena sebelum ganti injektor motor ini tuh kekurangan BBM, motor sudah mapping ECU, terus injektornya dipasangkan katanya Vario 125. Kalau menurut saya injektor itu masih injektor bawaannya, karena kalau 125 itu pasti di atas 1. Dan tadi itu kenyataan di video sebelumnya itu injektor itu hanya terbaca untuk durasi semprotannya itu di angka di bawah 9 ya, yang mirip-mirip standar. Nah, sekarang ini menggunakan injektor Vario 125 dari NPP. Nah, kita gas. Oh, dia minus ya. Ini kita lihat untuk stasionernya di angka 1300-1200. Jadi motor ini tuh setelah pergantian injektor, saya rasa ini nggak bakal ngempos lagi ya seperti semula, karena kasusnya di motor itu ngempos. Injektor sudah menggunakan Vario 125, dan kebetulan injektornya ini second ya, bekasan. Kita nggak tahu riwayatnya nih, kita hanya baca lewat data. Kalau ini injektor Vario 125, datanya itu pasti di atas 1 untuk data oksigen sensornya, walaupun kita bisa mainkan air screw. Ini pakai injektor Vario 125 yang buatan NPP, dan hasilnya seperti ini. Jadi penyebab dari pembakaran yang tidak sempurna ini, untuk mode ketinggian ini tidak akan terbaca, dan altitude-nya ini akan terbaca di angka 0,7 sampai 0,8. Nah, sekarang ini angkanya ini bagus ya. Jadi mudah-mudahan motor ini tidak trouble lagi. Nah, ini abang kita ini dari Cawang, Jakarta. Jadi datang jauh-jauh untuk menganalisa untuk data sistemnya ini.
Jadi video ini saya akhiri, semoga menjadi ilmu dan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.